Dewan juri, tema terakhir kita adalah informasi dan transaksi elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan dewan juri. Perkenalkan, saya Muhammad Fatir Anza Afifsyah. Dan saya Atika Mufida. Kami perwakilan dari SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Sehat, hebat, kuat, tanpa dan Jaksa masuk sekolah merupakan program Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang lahir berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 18 Februari 2015 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencanangkan program jaksa masuk sekolah. Program tersebut merupakan upaya inovasi dan komitmen kejaksaan dalam memberikan kesadaran hukum kepada warga negara dan khususnya masyarakat yang statusnya sebagai pelajar. Selain itu, untuk meningkatkan peran kejaksaan, kejaksaan selalu rutin mengadakan pemilihan duta pelajar sadar hukum yang bertujuan untuk meningkatkan peran pelajar. Melalui peran pelajar meningkatkan kesadaran terhadap hukum akan lebih merakyat di kalangan masyarakat, sehingga nanti masyarakat akan mengetahui tentang dasar-dasar taat terhadap hukum. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mendorong penuh program jaksa masuk sekolah agar visi pendidikan nasional, yaitu mewujudkan semua warga Indonesia yang berkembang, berkualitas, yang mampu bersaing sekaligus bersanding dalam menjawab tantangan zaman, sehingga nantinya akan terlahir generasi bangsa yang terpuji dalam prestasi, terpuji dalam pekerti, Yang sadar hukum dan menjauhi hukuman. Silakan untuk pertanyaan, Dewan juri. Untuk adik-adik, apa yang adik-adik ketahui tentang cybercrime dan sebutkan contoh cybercrime tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Dewan Juri. ITE merupakan informasi dan transaksi elektronik, yaitu suatu perbuatan hukum yang menggunakan media sosial seperti alat elektronik seperti komputer, jaringan komputer, handphone, dan alat elektronik lainnya. ITE merupakan salah satu sarana pemerintah yang sangat mendukung di bidang apapun, seperti di bidang perekonomian negara, di bidang pembangunan, di bidang pendataan maupun di bidang pabrik pengolahan suatu sumber daya yang ada di dalam suatu negara. ITE memiliki satu undang-undang yang bernama Undang-Undang ITE yang bernama UU ITE yang dijelaskan dalam nomor 11 tahun 2008, di mana undang-undang tersebut yang menjelaskan tentang informasi dan transaksi elektronik secara umum. Ada beberapa tujuan dari pemanfaatan teknologi elektronik. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian masyarakat informasi dunia. Yang kedua, meningkatkan di bidang perdagangan dan perekonomian negara sebagai mana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan efektifan dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang maupun sekelompok yang ada pada suatu negara agar dapat mengaplikasikan kemampuan dan pemikirannya melalui media sosial. Dan diharapkan dengan menggunakan media sosial dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Jadi, cybercrime merupakan salah satu perlakuan tindak pidana yang dilakukan di media sosial, yaitu suatu perbuatan yang tidak baik dilakukan di dalam media sosial, seperti bullying media sosial dan juga penyebaran konten-konten hoax yang ada di daerah Aceh terutama. Jika seseorang melakukan konten-konten ataupun pemikiran-pemikiran kotor melalui media sosial, seperti kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik ataupun penghinaan, pemerasan dan pengancaman, maka akan terkena pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UU ITE. Akses ilegal akan terkena pasal 30, interseksi ilegal akan terkena pasal 31, gangguan terhadap sistem
sistem interferensi akan terkena pasal 33, gangguan terhadap data interferensi akan terkena pasal 32, dan penyalahgunaan alat atau media elektronik akan terkena pasal 34. Jadi, kami mengharapkan bahwa berhati-hatilah dalam menggunakan media elektronik karena sangat memberikan dampak yang buruk bagi seseorang yang melakukannya maupun masyarakat yang ada yang mengandungi media sosial. Begitu, Atika? Ya, sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh rekan saya, bahwasanya banyak sekali kita melihat orang-orang yang menyalahgunakan undang-undang ITE seperti kasus pencemaran ataupun pembuli dan pencemaran ataupun mengenai hoax. Dan baru-baru ini kita bisa melihat pencemaran mengenai COVID-19 yang tersebar di berbagai platform media sosial, baik itu Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, sebagai pelajar, cara kami mengatasi ataupun penyebaran seperti hoax tersebut, kami akan mencari terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar atau tidak. Karena zaman sekarang banyak sekali informasi itu hanya dibuat-buat saja. Dan jika terbukti benar, kami akan bisa melaporkan kepada polisi dengan membawa sebuah bukti dan saksi-saksi yang kami mempunyai. Dan yang selain itu, kita harus memahami 5W 1H. Jangan wartawan saja ataupun media saja yang harus memahaminya. Sebagai pelajar, kita harus memahaminya juga. Guna ini memperoleh informasi yang berimbang dan akurat dan tidak mudah termakan oleh yang namanya hoax. Dan yang terakhir, jaga emosi. Emosi sangat mempengaruhi kita dalam menerima informasi. Setinggi apapun jabatan kita, jika kita menerima informasi dalam bentuk emosi, maka intelektualitas kita akan hilang dan mudah terpengaruh yang namanya berita-berita hoax. Sedikit saya tambah pertanyaannya, bagaimana pendapat adik-adik tentang penegakan hukum terkait pelanggaran undang-undang ITE tersebut? Kami akan mensosialisasikan dengan cara kami sendiri, terutama bagi kami sendiri harus memperluas wawasan kami tentang bagaimana pendapat adik-adik terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ITE? Bagaimana pendapatnya? Jika ada yang melanggar undang-undang ITE, maka harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan kita harus menjadi seorang pelajar yang bijak dalam menggunakan media sosial agar terciptanya generasi muda yang profesional dan baik untuk kedepannya. Jadi, boleh diberikan sedikit penekanan kepada seseorang yang melakukan penggunaan ITE, seperti kasus pembunuhan di media sosial, dan bisa juga seperti contoh kasus arisan online, yaitu suatu pembohongan massal yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, manfaatlah ITE dengan sebaik-baiknya, karena ini melindungi masyarakat pengguna jasa baik dalam bidang elektronik dan informasi elektronik lainnya. Sekian dan terima kasih. Silakan penyampaian komitmen. Baik, Jika kami terpilih sebagai duta pelajar saya Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021, visi kami ada. yang pertama, kami akan tetap proaktif dalam memberikan penjelasan hukum kepada warga sekolah dan masyarakat sekitar, guna untuk menumbuhkan kesadaran hukum kepada setiap pelajar maupun masyarakat pada setiap hukum yang telah diberlakukan sah di Indonesia. Untuk menjalankan visi kami akan menjalankan beberapa hal yang dimulai dari diri kami sendiri agar menjadi lebih baik dalam hal sadar terhadap hukum. Yang kedua, membentuk organisasi pelajar cinta hukum yang bertujuan untuk membagikan dan memberikan informasi yang mengenai hukum yang berlaku di Indonesia melalui media sosial, baik itu Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Karena media ini yang paling bisa diterima oleh generasi milenial sekarang. Yang ketiga, kami akan mendukung dan mensosialisasikan program jaksa masuk sekolah dan program pemilihan duta sadar hukum. Yang keempat, mendukung dan mensosialisasikan program sekolah dan mengkampanyekan sekolah anti narkoba. Yang kelima, kami akan menolak masuknya pengaruh paham kiri yang dapat mengikis rasa nasionalisme. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Aceh Barat Daya yang telah rutin mengadakan acara ini. Semoga dengan adanya acara ini akan terwujud generasi abdiah yang sadar hukum dan menjadi
Baik, dewan juri, peserta sudah habis.